Sobat Pangan dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Setelah kita banyak episode-episode yang telah dibahas, ada pangan lokal, ada tentang keamanan pangan, dan juga beragam tema lainnya. Kali ini kita telah kedatangan salah satu narasumber yang sudah berkecimpung lama di dunia pangan juga. Beliau adalah Profesor Purwiyatno Haryadi ya, Prof. Mohon maaf. Boleh saya panggil apa nih, Prof? Pur. Prof Pur. Ya. Oke, Prof Pur. Sekedar informasi saja untuk Sobat Pangan di sana bahwa Prof Pur ini adalah salah satu guru besar Institut Pertanian Bogor dan juga telah beberapa kali hadir dalam standar-standar pangan ya, Prof. Tentunya standar pangan baik di dalam negeri, nasional maupun internasional. Karena setelah ini kita akan membahas tema tentang penanganan kodeks. Pastinya teman-teman Sobat Pangan di sini berpikir apa sih kodeks itu? Apa sih CAC itu gitu ya, Prof ya? Karena mungkin ini agak jarang terdengar oleh orang awam, oleh para milenial, kaum muda di luar sana, sehingga kita dari Badan Pangan Nasional ingin mensosialisasikan apa sih standar pangan dunia tingkat internasional itu. Baik. Oke, bagaimana Prof Pur kabarnya? Baik, terima kasih. Oke, baik ya, Prof. Iya. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan standar pangan nih, Prof. Kan memang podcast Badan Pangan Nasional itu lebih banyak membahas tentang pangan. Kita memang membahas tentang pangan lokal, membahas tentang berbagai macam pangan dari asal tumbuhan maupun rempah-rempah ataupun yang lainnya. Tentunya pasti ada standar-standarnya. Nah, saya sedikit tahu nih, Prof ya, tentang standar pangan internasional yang dinamakan kodeks. Tapi boleh nggak sih, Prof, dikenalkan kepada kaum muda di sana, kaum milenial di sana, Sobat Pangan, apa sih kodeks ataupun Codex Alimentarius Commission ya? Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ajeng. Kodeks itu asal katanya berarti kode, artinya code ya. Jadi kayak undang-undang atau standar itu sendiri. Alimentarius itu adalah tentang pangan. Jadi Codex Alimentarius adalah standar tentang pangan. Itu dari bahasa ya. Nah, tapi kalau dalam pengertian sehari-hari yang disebut dengan Codex Alimentarius itu adalah kumpulan standar internasional di bidang pangan yang telah diadopsi secara internasional juga oleh suatu badan yang dibentuk oleh PBB namanya CAC. CAC itu singkatan dari Codex Alimentarius Commission. Jadi komisi yang dibentuk oleh CAC yang diberi tugas khusus. Apa tugasnya? Yaitu mengembangkan standar yang berlaku secara internasional untuk pangan. Gitu ya. Dan ketika dia mengembangkan standar itu, maka standar itu harus dibuat sedemikian rupa dengan dua tujuan utama. Oke. Tujuan utamanya itu adalah yang pertama melindungi kesehatan konsumen dan yang kedua memfasilitasi praktek adil dalam perdagangan. Nah, karena ini standar internasional, maka yang dimaksud dengan perdagangan tentunya utamanya adalah standar atau dagang internasional. Oke, iya. Ya. Jadi memang CAC, Codex Alimentarius Commission, itu kayak organisasinya ya, Prof? Organisasinya. Organisasi untuk standar pangan tingkat internasional. Ya. Nah, yang diwadahi oleh PBB tadi ya, Prof? Ya, dibentuk oleh PBB. Jadi dia khususnya oleh dua badan utama PBB yaitu FAO dan WHO. Oh iya. FAO menangani pangan, produksi terutama, dan WHO tentang kesehatan. Jadi dua badan inilah yang melahirkan badan baru di bawahnya yang disebut sebagai Komisi Codex Alimentarius tadi. Gitu. Dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Mengembangkan standar yang harapannya standar itu digunakan untuk perlindungan kesehatan konsumen dan memfasilitasi praktek adil perdagangan.
oke gitu. oke. Jadi memang ini tujuannya untuk kesehatan dan juga perdagangan sebenarnya ya, Prof. Betul. Oke. Nah, karena tentang kesehatan dan perdagangan, berarti yang dibahas seputar itu, Prof. Yang dibahas karena dia output utamanya itu adalah standar tadi Oke. kan. Jadi dan kalau kita bicara standar tentunya kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, Iya. ketika negara-negara ada 189 anggota dari kodeks itu, terdiri dari 188 negara Oke. dan satu organisasi yaitu EU, European Union. Ya. Nah, ketika menetapkan misalnya suatu poin di dalam standar itu, maka selalu kenapa kok ditetapkan seperti itu? Tujuannya adalah dua hal tadi, yaitu ditetapkan seperti itu karena untuk melindungi kesehatan konsumen dan juga untuk memfasilitasi perdagangan yang adil. Oh, iya, Gitu. oke. Ya. Tetap ya tujuannya pasti kedua itu ya, Prof. Betul. Itu kenapa sebenarnya peran Indonesia itu harus ikut andil bagaimana melindungi konsumen, bagaimana pelaku usaha di sana bisa adil dan bertanggung jawab atas pangan yang diedarkan, gitu ya, Prof? Betul. Jadi khususnya untuk Indonesia ya, interestnya tentunya adalah untuk produk-produk pangan yang dari Indonesia maupun masuk ke Indonesia dalam konteks perdagangan internasional tadi. Ya. Semakin banyak produk pangan tersebut, maka interest Indonesia mestinya semakin tinggi untuk bisa berpartisipasi di sana sedemikian rupa di perdebatan kodeks tadi ya, sedemikian rupa sehingga sebagai negara dia mempunyai kepastian untuk tadi dua hal tadi, mampu tetap melindungi kesehatan konsumennya dan sekaligus memfasilitasi perdagangan tadi ya, karena perdagangan itu terutama di bidang pangan dan hasil-hasil pertanian secara umum itu berkembang terus ya. Jadi bahkan ada data yang sebetulnya kayak mensejajarkan gitu bagaimana pertumbuhan anggota kodeks itu dengan pertumbuhan ekspor impor. Jadi memang interest dari negara-negara untuk terlibat di dalam kodeks itu erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Oke. Khusus untuk Indonesia misalnya, interestnya adalah memastikan bahwa produk-produk unggulannya itu tidak terhambat, gitu kan ya, kalau itu nanti masuk ke perdagangan internasional. Ya. Tetap interest perlindungan kepada konsumen iya, tetapi jangan sampai misalnya ditetapkan sedemikian rupa ketat hanya semata-mata alasan konsumen internasional misalnya ya. Oke. Tetapi berimplikasi kepada terhambatnya perdagangan. Jadi nggak fair kan. Jadi harus ditimbang-timbang sedemikian rupa sehingga dua tujuan itu secara optimum tercapai. Demikian juga kalau produk yang diimpor. Nah kita harus memastikan, kita itu negara Indonesia memastikan supaya persyaratan-persyaratannya itu harus dipastikan sedemikian rupa supaya itu memberikan perlindungan kepada konsumen yang ada di Indonesia. Terutama untuk produk-produk pangan baru misalnya yang tidak terbiasa dikonsumsi di Indonesia. Maka kira-kira apa itu implikasinya nanti kepada kesehatan. Nah itu dan berapa batasnya yang sesuai atau yang relevan untuk kondisi pangan atau kebiasaan makan orang Indonesia. Jadi informasi itu sangat penting nanti. Iya, jadi untuk teman-teman sahabat sobat pangan di luar sana, terutama yang pelaku usaha nih ya Prof ya, karena kan teman-teman di sana itu pasti beragam profesi, ada juga pelaku usaha, terutama pelaku usaha pangan. Teman-teman bisa nih terus update tentang bagaimana sih standar-standar pangan dunia di dalam kodeks itu sendiri, yang juga salah satu kementerian atau lembaga yang berkecimpung adalah Badan Pangan Nasional. Nanti sobat pangan bisa cek di Instagram kami di Badan Pangan Nasional. Di situ terdapat berbagai macam berita. Ada juga berita tentang bagaimana sih standar pangan dunia yang sedang kami
lakukan diskusi gitu ya Prof ya. Kadang kita juga mengundang Prof Pur juga untuk hadir di dalam beberapa sesi standar pangan internasional gitu Prof. Oke Prof, kan gini Prof, kita itu sempat menanyakan juga nih ke teman-teman sobat pangan di Instagram juga. Oke, nah kita akan bacakan dulu nih pertanyaan dari Instagram sobat pangan. Salah satunya adalah sebenarnya siapa sih Prof yang harus berperan aktif nih di dalam kodeks itu sendiri selain Badan Pangan Nasional? Karena kan tadi saya sempat menyebutkan ya salah satu kementerian lembaga itu adalah Badan Pangan Nasional. Ada yang lain nggak Prof? Ada, dan cukup banyak karena dua hal tadi kan utamanya ya. Memberikan perlindungan kesehatan kepada konsumen dan fasilitasi perdagangan yang adil. Jadi dari situ aja kita bisa melihat bahwa kementerian yang terlibat di Indonesia itu cukup banyak. Kalau di Indonesia, bagaimana urusan kodeks ini ditangani, itu ditangani oleh namanya Komite Nasional Kodeks Indonesia. Komite Nasional Kodeks Indonesia. Ya, kita nyebutnya kadang-kadang Komnas Kodeks. Oke. Ya. Nah, itu koordinatornya adalah Badan Standarisasi Nasional, BSN. Nah, kemudian sekarang ini itu ada di bawah komisi tadi ya, Komisi Kodeks Alimentarius, itu ada 22 komite yang aktif sekarang bekerja untuk pengembangan standar itu. Masing-masing itu berdasarkan pada bidangnya beda-beda ya, macam-macam. Tadi nyebut misalnya untuk spices, itu ada komite khusus tuh. Namanya Codex Committee on Spices and Culinary Herb. Jadi CCSCH ya. Nah, itu ada lagi yang berhubungan dengan fish and fishery product. Jadi, nah berdasarkan pada bidang-bidang dari komite yang ada itu, maka kemudian Indonesia melalui Komnas Kodeks tadi itu bersepakat dengan semua kementerian yang ada di Indonesia untuk membagi tugas siapa menangani apa. Ya, jadi misalnya yang berhubungan dengan salah satu komite ya, yaitu Codex Committee on Spices and Culinary Herb, itu koordinator utama nasionalnya itu Badan Pangan Nasional. Ya, dibantu dengan Kementerian Pertanian ada. Nah, kemudian untuk fresh fruit and vegetables itu juga mirror committee kita nyebutnya, yaitu Komite Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab adalah juga Badan Pangan Nasional, gitu ya. Kemudian untuk bidang yang lain seperti misalnya CCFO, ya, Codex Committee on Fat and Oil, itu koordinator nasionalnya adalah Kementerian Perindustrian. Untuk ekspor impor secara khusus ya ada namanya CCFIC, Codex Committee on Food Export and Import Certification System, menangani masalah urusan ekspor impor. Itu koordinator nasionalnya Kementerian Perdagangan. Nah, jadi cukup banyak. Jadi kalau di list gitu ya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan untuk fresh fishery product ya. Kemudian Badan Pangan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Standarisasi Nasional. Ya, jadi cukup banyak sebetulnya karena memang kompleks dan ini kepentingan negara yang kadang-kadang tidak bisa hanya diurus atau ditinjau dari satu sektor saja karena saling terlibat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang ngurusin kontaminan siapa? Standar tentang kontaminan itu Badan POM. Oh, jadi koordinatornya. Ada standar kontaminan ya, Prof, di luar dari jenis pangan ya? Ya, ada dua ya secara umum ya. Ada sebenarnya ada tiga macam komite. Komite yang pertama itu adalah komite yang menangani standar horizontal namanya, ya, general subject. Misalnya labeling. Begitu menangani labeling itu kan untuk perikanan, untuk daging, untuk produk segar, untuk produk olahan, semuanya sama persyaratannya. Itu adalah Codex Committee on Food Labeling. Ya. Koordinator nasionalnya Badan POM dan dibantu dengan Badan Pangan Nasional. Ya. Kemudian ada lagi yang horizontal juga, itu misalnya kontaminan in food. Jadi itu begitu bicara tentang kontaminan
katakanlah misalnya merkuri, nah itu berlaku untuk semua jenis pangan. Itu horizontal. Tapi ada juga yang komoditi tadi. Nggak banyak itu. Sekarang yang aktif di komoditi itu hanya 4 komoditi, yaitu yang pertama spices and culinary herb, ya. Kemudian yang kedua fish and fishery product. Kemudian yang keempat yang ketiga fresh fruit and vegetable, ya. Yang keempat fat and oils. Ya, komoditinya. Sedangkan yang horizontal tadi itu lebih banyak karena ada labeling, ada kontaminan, ada residu pestisida. Residu pestisida dan residu obat hewan itu koordinator nasionalnya adalah Kementerian Pertanian dibantu dengan atau alternatif koordinatornya adalah Badan Pangan Nasional. Jadi Badan Pangan Nasional cukup banyak peranannya di dalam pengembangan standar kodeks ini. Oke. Jadi mungkin saya juga harus mengkoreksi sedikit ya Prof. Tadi kan saya bilang kodeks itu mungkin hanya untuk standar pangan. Tapi ternyata tidak hanya itu saja Sobat Pangan, bahwa standar kodeks itu juga mengurusi berbagai macam tentang labeling maupun kontaminan. Ya, tapi untuk pangan. Untuk labeling dan kontaminan untuk pangan, tetap untuk pangan fokusnya. Betul. Tidak hanya untuk komoditi atau jenis pangan, tapi juga untuk labeling dan kontaminan. Artinya nih Prof, ketika ada pelaku usaha dari Sobat Pangan sendiri, pelaku usaha misalnya ingin ekspor atau mau mengimpor, mereka pun juga harus mengetahui nih standar pangan di internasional itu seperti apa. Begitu ya Prof. Nah, standarnya itu tidak hanya untuk pangannya saja, misal rempah-rempah, tapi juga harus tahu bagaimana sih label yang diperlukan, bagaimana kontaminannya gitu, kontaminan atau cemaran ya ini Prof maksudnya. Ya. Nah, dari sekian banyak itu tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen dan perdagangan yang adil serta bertanggung jawab. Betul. Gitu ya Prof. Oke. Nah, tentang pengalaman nih, kalau boleh sharing-sharing nih ya Prof ya, sepengalaman Prof Pur untuk sidang-sidang, istilahnya sidang ya Prof, untuk diskusi-diskusi di CAC. Nah, itu boleh diceritakan sedikit Prof, pengalamannya menjadi Vice Chair nih yang saya tahu, atau misalnya pernah menangani beberapa standar pangan dari Indonesia untuk dunia. Iya, ya saya kebetulan mendapat kesempatan untuk sebagai Vice Chair Codex Alimentarius Commission, jadi di komisi itu sejak tahun 2017 sampai 2021, jadi 4 tahun. Ya. Okay. Dan pengalaman menarik sih menurut saya, karena bagaimana perdebatan antar negara ketika tadi ya untuk mempertahankan 2 tujuan tadi, melindungi kesehatan konsumen masing-masing kan ya, dan juga memberikan perlakuan atau memfasilitasi perdagangan yang adil, yang interestnya beda-beda itu kan ya. Bagi produsen yang mengekspor, bagi negara yang mengimpor, beda-beda itu, dan bagaimana itu terjadi akhirnya konsensus, sepakat bahwa standar yang diadopsi adalah yang seperti ini, maka itu panjang itu. Dan menarik bagi saya karena saya terlibat di dalam proses elaborasi, proses negosiasi itu. Ya. Jadi itu yang menurut saya pembelajaran yang sangat bagus, dan hampir semua, kalau saya boleh menarik pelajaran utamanya, itu adalah satu, bahwa masing-masing negara tersebut satu interest yang melandasi, tentu yang pertama dan utama adalah perlindungan kesehatan, ya. Dan itu basisnya apa? Basisnya science. Makanya itu berbasis data, berbasis evidence. Nah itu bagi kita, negara Indonesia misalnya yang mempunyai jenis pangan tertentu, maka data mengenai karakter pangan, konsumsinya berapa banyak, kemudian potensi cemarannya apa saja, pengaruh misalnya lingkungan ya, environment terhadap pangan itu seperti apa, itu mestinya yang paling menguasai adalah Indonesia. Jadi data itu perlu digali dengan riset dan seterusnya. Tetapi itu tidak cukup, karena saya punya produk yang karakternya seperti itu, tapi juga diperdagangkan.
ketika itu diperdagangkan, maka tadi bagaimana seperti sawit misalnya, kita punya interest, kan kita itu produsen sawit terbesar dan jumlah yang kita produksi itu lebih banyak kita perdagangkan daripada kita konsumsi sendiri. Jadi interest untuk memastikan bahwa standar yang nantinya disepakati itu tidak merestrik atau membatasi atau bahkan menghambat ekspor Indonesia, nah itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Nah, selalu itu perdebatannya. Iya, ya. itu kira-kira berapa lama gitu, Prof? Karena ternyata banyak sekali ya, banyak banget yang harus dipertimbangkan. Itu kira-kira berapa lama dari sebuah standar pangan dari awal sampai akhir dengan melibatkan banyak negara, semua negara harus memberikan masukan, memberikan pertimbangan supaya ada ya kepentingan masing-masing juga. Itu berapa lama, Prof? Bervariasi, tetapi mulai dari awal ya, mulai awal sampai betul-betul final diadopsi itu rata-rata sekitar 5 tahun. 5 tahun, Bro. Nah, jadi panjang. Nggak main-main ya? Nggak main-main. Karena apa? Karena standar kodek itu banyak standar kan ya. Kita bicara standar ISO, standar apapun, macam-macam. Standar industri banyak banget. Tetapi satu-satunya standar yang akan digunakan menjadi reference jika ada dispute atau ada perselisihan dagang itu hanya standar kodeks. Ya, jadi sepanjang ada perselisihan misalnya antara negara satu dengan negara lain bahwa dia merasa diperlakukan tidak fair dan seterusnya dan kemudian itu dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, World Trade Organization, maka World Trade Organization itu hanya akan mengambil standar kodeks sebagai reference. Nah, jadi itu kenapa kok pembahasan standar kodeks itu jauh lebih panjang, karena ketika negara tersebut akhirnya sepakat dengan standar itu, maka dia di dalam benaknya itu pasti udah membayangkan nanti kira-kira apa itu ya implikasinya pada perdagangan. Ya, karena itu akan digunakan oleh WTO sebagai reference, satu-satunya reference di tingkat internasional untuk perdagangan ya, Bro. Untuk perdagangan. Ya, makanya 5 tahun itu nggak main-main. Ya. Kalau revisi suka juga, nah itu bisa 1,5 tahun kadang-kadang atau 3 tahun selesai, ya, 1 putaran, 2 putaran. Tapi kalau baru ya itu bisa panjang. Bahkan ada juga yang lebih dari 5 tahun. Ya. Jadi seperti contoh misalnya sekarang ini di salah satu komite itu ada pekerjaan untuk mengembangkan standar, disebut guideline. Standar itu ada, kalau di kodeks ada yang kelompok besar itu ada 3 ya, dan yang lain-lain masih ada. Apa itu standar? Pertama ya standar tentang misalnya ginger, ada itu standarnya kan. Jahe ya, Prof. Jahe misalnya ya, jadi karakternya harus begini, ukurannya, warnanya dan seterusnya ada. Tapi ada juga yang disebut sebagai pedoman atau guideline. Itu adalah bagaimana standar proses sebetulnya kan, standar produksi, bagaimana suatu produk itu harus diproduksi misalnya. Kemudian yang ketiga adalah kode praktek, code of practice. Yaitu tentang apa saja yang harus dipenuhi supaya standar keamanan mutunya itu tercapai. Ya, jadi kayak checklist gitu ya. Dan kemudian yang lain-lain itu ada misalnya tadi batas maksimum residu, batas maksimum penggunaan bahan tambahan. Ya. Kemudian batas residu pestisida, termasuk batas residu obat hewan, ada itu. Dan juga beberapa dokumen misalnya saja yang berhubungan dengan pedoman marketing atau pemasaran untuk produk-produk susu pengganti ASI, ada itu ya. Nah, jadi ada yang semacam itu dan semuanya itu digunakan oleh WTO tadi untuk penyelesaian kalau ada perselisihan. Nah, di situ pentingnya. Walaupun perlu dicatat juga bahwa tidak ada kewajiban negara-negara tersebut untuk menggunakan atau mengadopsi standar kodek. Ya. Baik. Tetapi pertimbangan dia adalah selalu ini kan kalau ada problem gitu ya, potensial masalah, potensial dispute, apa yang akan digunakan kodeks. Jadi makanya itu kalau di Indonesia sering mengatakan bahwa menggunakan standar kodeks sebagai acuan di dalam pengembangan regulasi
nasionalnya, termasuk standar nasionalnya, tapi tidak mengadopsi apa adanya. Iya, Ya. dan itu penting untuk mengetahui sebagaimana posisi Indonesia terhadap standar-standar yang sudah ada di Indonesia. Kita pertimbangkan untuk di standar internasional, begitu ya, Prof. Betul. Iya. Nah, kebetulan nih, Prof, karena nggak semua sih, Prof, sebenarnya. Beberapa di antara yang melihat, yang follow dari YouTube channel maupun Instagram Badan Pangan Nasional ini adalah kaum muda, kaum milenial. Pasti dong ada di sini pelaku usaha pangan. Ada pesan nggak ini, Prof, untuk sobat pangan di luar sana, khususnya untuk pelaku usaha pangan yang lagi merintis nih di masa-masa usia mudanya gitu? Ada nggak, Prof, pesan? Boleh disampaikan ke kamera, Prof. Oke. Ya, baik. Yang pertama sih saya respect ya, dan menurut saya perlu diacungi jempol ya, bagi generasi muda milenial ini yang berusaha di bidang pangan. Yang jelas bidang pangan itu bidang yang nggak ada matinya katanya, ya, karena sangat diperlukan itu ya. Nah, saran saya kaitannya dengan ini, maka pangan itu yang pertama dan utama adalah keamanan, ya, sehingga dan ini menjadi tanggung jawab bagi siapapun yang berkecimpung di bidang pangan, ya, termasuk pengusaha. Ya. Jadi pastikan itu bahwa produk pangan yang kita produksi itu memenuhi standar dan regulasi yang lain yang berhubungan dengan keamanan. Apakah itu harus langsung kita mengecek standar kodek? Tidak perlu, tidak harus, kecuali kita akan melakukan ekspor. Ketika kita akan melakukan ekspor, maka menjadi sangat penting untuk mengecek standar keamanan yang berhubungan dengan kodek. Tapi kalau tidak, berarti nasional, ya, tentang SNI misalnya, atau juga beberapa standar atau regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan misalnya, atau lembaga-lembaga yang relevan yang lainnya. Jadi satu itu menurut saya. Karena apa? Karena pangan itu erat kaitannya dengan kesehatan, ya. Nah, jadi kita tidak ingin istilahnya menciderai kesehatan konsumen, itu yang pertama, ya. Dan konsumen kan, produsen kan nggak ada kalau nggak ada konsumen, ya. Jadi konsumennya harus dipastikan. Dan sekali lagi produk pangan di Indonesia sangat beragam dan peluangnya sangat besar menurut saya. Jadi saya hanya ingin mengatakan selamat, dan Anda boleh dikatakan pada jalur yang benar lah menurut saya untuk bidang usaha di bidang pangan ini, karena tadi nggak ada matinya katanya, dan betul itu. Ya, iya, gitu. ternyata Mungkin usaha bidang pangan itu tidak ada matinya ya, Prof. Namun diharapkan tetap sesuai jalur standar yang ada supaya pangan yang dihasilkan, yang diproduksi itu bisa diterima oleh masyarakat, begitu betul, ya, Prof. betul, Iya. betul. Oke, mungkin sekian dulu ya, Prof. Karena ternyata banyak sekali pengetahuan, ilmu, insight yang bisa kita dapat dari Prof Pur. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe di bawah ini, dan juga tekan tombol lonceng di kanan atas video untuk mendapatkan beberapa berita terbaru dari Badan Pangan Nasional, termasuk di podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat pangan di luar sana, baik kalangan muda, milenial, maupun beberapa pelaku usaha yang interest nih terhadap YouTube maupun podcast Badan Pangan Nasional. Oke, kita akhiri dulu ya, Prof. Terima kasih, Prof Pur, atas sharing pengalaman dan ilmunya yang sudah banyak memberikan manfaat. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, saya akhiri dengan salam B2SA tentunya. Salam B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Habiskan. Bye-bye. Bye-bye, Prof. Terima kasih.